Yaqulu Allah Ta'ala yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Sedikit lughah serta tafsirnya. Pada hari itu adalah hari kiamat. Pada hari itu adalah yaumul qiyamah. Yaqum qama yaqumu, berdiri menghadap. Ar-ruhu naman Jibril. Jibril disebut dengan ar-ruh karena dia pembawa wahyu. Yang dengan wahyu itu hati menjadi hidup. Perhatikan ya, ini perhatikan. Ar-ruhu huna adalah Jibril. Sumiya Jibrilu ruhan li'annahu nazala bil wahyi ila al-anbiya'i aw ila al-mursalin wa bihi takunu hayatul qulubi. Jibril, perhatikan ini penting. Jibril disebut dengan ar-ruh karena dia adalah pembawa wahyu kepada para rasul yang Allah kehendaki untuk mendapatkan wahyu. Yang dengan wahyu itu hati menjadi hidup. Ini faedah ini secara lafziyah. Maka ya seseorang akan hidup apabila di dalam hatinya ada wahyu. Karena manusia ada dua unsur komponennya, yaitu unsur jasad dan unsur roh, unsur hati. Jasad membutuhkan makanan minuman, demikian juga hati. Manusia kalau tidak ada minuman dan makanan mati atau tidak? Mati jasadnya. Demikian juga manusia, apabila hatinya tidak ada makanan minuman berupa wahyu, maka akan menjadi mati. Inilah pentingnya seorang mukmin ini. Di samping dia memberikan haknya berupa jasadiyah, makan minuman, istirahat, dia wajib untuk memberikan terhadap hati haknya, yaitu adalah fahmu kalamillah subhanahu wa ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah, dan para malaikat. Coba Lutfi, ar-ruhu di sini apa? Siapa di sini? Al-malaikah, para malaikat. Disebutkan Jibril, kemudian para malaikat. Di dalam ulumul Quran disebut dengan apa? Mana yang khusus? Ar-ruh. Mana yang umum? Berarti zikrul ami ba'dal khas. Ikuti. Zikrul ami ba'dal khasi. Zikrul ami ba'dal khasi. Apa itu? Apa menyebut menyebutkan khusus setelah menyebutkan umum setelah khusus. Mana yang khusus? Mana yang umum? Telah datang Umar dan para santri. Mana yang khusus? Mana yang umum? Zikrul am ba'dal khas. Ini ya. Telah siap nasi Bukhari dan nasi putih. Mana yang khusus? Mana yang khusus? Mana yang umum? Tergantung orangnya. Zikrul ami ba'dal khas. Pertanyaannya dengan ini qauluhu yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Ar-ruh adalah Jibril alaihissalam. Perhatikan tafsirnya coba. Ini pentingnya taklim mulazamah. Kalau sekedar tafsir, kita sekedar tahu bahwa ar-ruh adalah Jibril. Jibril adalah ar-ruh. Namun kenapa disebut dengan ar-ruh? Enggak ada di sini. Kama qala ta'ala nazala bihi ruhul amin. Al-amin adalah sifat daripada Jibril. Wa qala ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim. Para malaikat dan Jibril turun dengan izin Allah. Nah di sini zikrul khas ba'dal am. Mana yang khas?
Mana yang am? Pada surat Al-Qadar Allah menyebutkan umum baru khusus. Dalam surat ini, surat An-Naba, Allah menyebutkan khusus baru umum. Ingat. Coba Faiz, ini kapan didahulukan khusus baru umum dan kapan didahulukan umum baru khusus? Dalam hal apa? Ini kalau bisa menjawab nggak boleh pulang, saudara. Saudara, sepakatnya. Ya. Kapan disebutkan khusus baru umum? Zidan. Sini sama Faiz tinggal di saat tinggal nanti. Mudah-mudahan ada temannya. Nanti kalau semuanya bisa menjawab, alhamdulillah semuanya nggak jadi pulang. Zidan. Coba. Berarti semuanya nggak ingin pulang berarti. Fajan. Kapan disebutkan khusus dulu baru kemudian umum? Wa idami manzilati. Ya, ini jangan minta kemarin saya sebutkan yang fokus juga ini. Sebutkan dia la ba'sa bihi. Nah, kemarin ini kapan disebutkan khusus baru umum? Ini kan kenapa disebutkan khusus baru umum? Itu jawabannya. Kapan disebutkan khusus baru umum? Dalam hal apa? Gimana? Haris. Kemarin saya menyebutkan dalam hal qasar siapa ini, dalam hal sambutan. Muhammad. Boleh. Coba boleh. Assalamualaikum. Hanif hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Saya mau tanya. Nah, masalahnya dalam hal fi maqamil tasrif wa taqrir taqdimul khas alal am. Di dalam keadaan momen yang khusus, momen kemuliaan, ini momen adalah kemuliaan dan penghormatan, maka didahulukan yang khusus. Momen sebuah sambutan ini dalam acara yang maju itu santrinya apa pengasuh ataupun gurunya, pengasuhnya. Perhatikan, didahulukan yang khusus adalah fi maqamit tasrifi wa taqrim, di dalam hal kemuliaan dan keistimewaan. Didahulukan umum baru khusus fi maqamil amal wal wadifah, di dalam keadaan beramal dan tugas ataupun beraktivitas. Nah, ini penting ini. Sudah. Wa khassa Jibrila bidzikri min bainil malaikah. Allah mengkhususkan Jibril, disebutkan lebih dulu, lebih awal daripada para malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Kenapa? Liqurbihi wa idami manzilatihi wa sarafihi. Karena kedekatan Jibril, keagungan jabatan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khusus, orang yang lebih mulia, orang yang lebih tinggi kemuliaannya, dia yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia sosial ataupun di dalam dunia kehidupan kita, bahwa sekretaris bendahara itu harus dekat dengan direktur, dekat dengan ketua, ya kan? Tentunya.
Apa satpam? Apa tukang cucinya? Lah. Nah, gitu ya. Li'annahul muwakkalu bil wahyi, karena dia dikasih tugas, diwakilkan, diberi mandat oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Soal lagi, soal nah, supaya bekas nah. Coba Fajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas malaikat Jibril membawa wahyu. Malaikat Israfil apa? Peniup trompet. Ini malaikat Malik penjaga neraka ila akhiri. Nah, ini secara zahir berarti Allah butuh kepada mereka. Ini ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada mereka. Bagaimana kita membantah atau menjawab ya terhadap tugasnya malaikat dari Allah menunjukkan bahwa Allah adalah tidak mampu dan butuh kepada mereka. Sebab terangkan. Banyak. Ya. Saudara, di dalam hal ini bukan menunjukkan bahasanya Allah tidak mampu untuk melakukan itu semuanya, tapi Allah SWT memberikan kemuliaan pada malaikat yang Allah SWT memberikan tugas pada mereka untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah SWT. Contohnya, seumpama Ustadz memerintahkan seorang murid bukan untuk mengambil kitab, bukan berarti Ustadz ini tidak mampu untuk mengambil kitab itu, tapi Ustadz ini memberikan kemuliaan kepada seorang santri ini untuk mengambilkan kitab Ustadznya tersebut. Fokus para tip. Yang lain coba fokus, benar. Nah, yang lain saya ingin dengar. Dias coba, Dias. Nah, nyambung. Ya, nyambung ya. Yes. Siap, yes. Saya bagi ulang dan kasih contoh yang lain. Rafiq. Berarti Faiz sama Dias sama Lutfi nggak pulang terus. Ini kalau di sini kan saya akan semangat nih. Di Ummul Qura itu kalau mahasiswa dari luar negeri nilai rata-rata itu adalah jayyid 6, ini nggak sampai 7, maka ada satu kali ancaman nanti tatkala liburan dikasih tiket pulang ke negaranya dan tidak boleh kembali. Begitu. Ini coba kalau kemarin itu ini saya buat kalau bilang ini kalau anak nggak lulus dalam ujian nggak boleh pulang, bagus itu juga. Dan semuanya akan menguasai. Ya. Sudah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Dan malaikat yang lain. Untuk apa? Untuk diberi tugas. Iya. Nah. Bukan berarti Allah itu tidak mampu untuk melakukan itu semua, akan tetapi Allah itu memberikan kemuliaan kepada malaikat Jibril saja dan kepada malaikat yang lain. Ya terus kaitkan dengan salat, kaitkan dengan kita beribadah kepada Allah. Apakah Allah ini butuh dengan salat kita dan ibadah kita? Terangkan ini. Sekarang maqam sudah maqam memahami dan menerangkan. Misalkan Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya. Karena berarti Allah butuh kepada kita? Tidak, karena itu adalah bentuk kemuliaan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus berarti
orang yang tidak mau sholat dan beribadah kepada Allah, hakikatnya orang itu tidak ingin untuk menjadi mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini. Demikian juga ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini untuk baca Al-Qur'an ila akhirih. Bukan berarti kemudian Allah adalah butuh bacaan Quran kita ya, untuknya, bukan. Karena Allah adalah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh terhadap seluruh makhluknya. Baik, kita lanjutkan. Li'annahu al-muwakkal bil wahyi wa adful malaikah alaihi, dan lafaz malaikat itu disambung. Adful malaikah, kalimat malaikat disambung alaihi kepada lafaz ar-ruh. Saya ulangi, perhatikan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu. Mana duluan? Ar-ruh, kemudian al-malaikah. Namanya adful malaikah alaihi. Kalimat malaikat adfu itu disambung, digandeng. Lafaz malaikat digandeng alaihi pada lafaz ar-ruh. Di dalam ulumul Quran ikuti, mim babi adfil ami alal khasi. Mim babi adfil ami alal khasi. Coba tutup bukunya. Tutup bukunya. Ikuti saya. Merem. Mim babi adfil ami alal khasi. Coba baca mim, ayo. Mim. Serentak. 1, 2, 3. Mim babi adfil. Lain. Mim babi. Jangan mim babi. Mim babi adfil ami amin adfil ami alal khasi. adfil ami ala khasi. Hayat Mim babi adfil mim babi khasil. Mim babi ami ala khasi. Nah, ataupun balik tanpa ada mim. Ada mim. Ini adalah adful ami alal khasi. Ikuti, adful ami alal khasi. Adful ami alal khasi. Adful ami alal khasi. Sekarang dibalik, adful khasi alal ami. Adful khasi alal ami. Coba ulangi. Adful khasi. Tadi itu adful. Ya. Adful ami alal khasi. Balik sekarang. Adful khasi alal ami. Masa. Coba Hanif kasih contoh adful ami alal khasi. Contoh. Dalam Al-Quran. Kalau saya sebutkan sekarang ayatnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Dan Hanif. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Itu apa? Adful. Nah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Sudah, buka bukunya. Ikuti, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Min babi adfil khasi alal ami. Ini adalah ulumul Quran tentang ini lafaz Al-Quran antara takdim sama takhir, didahulukan dan diakhirkan. Antara ini khusus, ini adalah umum. Ini adalah pembahasan ulumul Quran, ilmu yang membahas tentang seluk beluk Al-Quran Karim, ulumul Quran, tentang takdim, tentang takhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didahulukan kalimat lafaz yang sebenarnya diakhirkan. Begitulah, ini namanya adalah ulumul Quran. Baik, kemudian sekarang baru tafsirnya. Wa yahtamil annal murada birruhi banu Adam. Wa yahtamil, dan mengandung. Enggak mengandung. Ini. Bukan mengandung artinya ibu mengandung gitu. Ini bukan. Ini. Perhatikan ini juga penting juga seorang guru itu
Jangan letter. Oh dulu saya di pondok diajari ustaz kalimat ihtamala yahtamilu mengandung ini. Ya. Orang yang tidak santri yang tidak mempunyai maklumat yang luas, oh berarti adalah seorang ibu yang mengandung, yang hamil. Begitulah ini. Nah, ini harus kreasi. Bagaimana menjelaskan, memaparkan materinya sesuai dengan kemampuan anak. Berarti ini penting. Kreasi. Imma lafadznya dirubah, imma dengan berdiri, imma dengan menggambar, imma dengan menulis. Begitulah. Ini. Perhatikan ya, kalimat perhatikan ini hamila yahmilu. Hamala yahmilu. Artinya adalah apa? Membawa. Ya, membawa. Sebentar. Ya perhatikan ini, siluho. Ini tekankan. Ini ana hamilul Qur'ani. Apa artinya? Saya membawa Al-Quran. Ana hamilul Qur'ani. Nah. Ini Zainab hamilatul Qur'ani. Apa artinya? Zainab. Nah, ini al-ummu hamilun. Apa artinya? Iya. Sekarang ini al-ummu hamilun apa hamilat? Coba di sini. Nangis nih saat. Al-ummu hamilun apa hamilatun? Al-ummu hamilatun. Nah, seperti ini ya. Tidak usah hamilatun. Ini karena yang mengandung itu hanya orang perempuan saja, laki-laki tidak bisa mengandung. Maka itulah ulama lughah saat mensifati mengandung dalam artian adalah ada janinnya cukup dengan hamilun, tidak hamilah. Berbeda kalimat hamil apabila maknanya adalah membawa, maka harus mudzakkar dan muannas. Fulanun hamilul Qur'ani wa fulana hamilatul Qur'ani. Apabila tidak diidhafakan al-ummu hamilun, cukup. Ini keliru. Al-ummu hamilah. Kenapa? Ini adalah muannas. Tidak. Karena hamil yang artinya mengandung janin tersebut hanya dilakukan oleh orang perempuan saja. Nah, ini kan penting bahasa ini. Nah, kalau orang tidak paham setelah bahasa Arab dok, nggak paham tafsir dan tidak paham syar'i, al-ummu hamilatun wal abu hamilun. Ya, sudah. Nah, ini pengembangan bahasa. Sekarang contoh, ini tafsir. Mengenai bahasa. Coba ambil botol dulu, ambil botol besar tu. Botol. Oh, tas saya juga begitu. Tas saya juga, tas saya. Mas, ada khidmahnya juga tas saya. Ketinggalan di situ. Masuk. Supaya paham orang. Hadhihi al-qarurah yahtamilu ma'an litran wa nus. Botol ini telah mengandung air 1,5 liter, 1,8. Hadhihi al-maqadah yahtamil, mengandung, membawa. Yahtamil masalahnya. Zakait. Wa yahtamil qalan suwa. Wa yahtamil iza hada yahtamil. Masalah. Hada yahtamil. Paham ya? Jadi ini mengandung di dalamnya. Ini. Misalkan hadzal kitab mufidun yahtamil fihi fiqhan, yahtamil fihi tafsira, yahtamil fihi masalan nahwan, yahtamil fihi sarfan, yahtamil fihi i'raban, yahtamil fihi tarbiyatan. Nah, kitab ini kitab yang bermanfaat. Di dalamnya mengandung tafsir, mengandung fikih, mengandung i'rab, mengandung saraf, hakada. Dicetin masalahnya. Begitu. Ya, begitu. Paham ya ini? Mana yahtamil. Nah, ya kan akhirnya berkembang ya. Hadis sayyarah tahtamil asraf anfar.
mobil ini mencakup 10 orang. Hakadha. Amma hadhihi sayyarah saghirah tahtamil faqat 3 anfar faqat. Hakadha. Nah, ini penting juga, penting juga. Ustaz tafsir juga ngajar adalah lughah. Masalah lughah. Nah, Ustaz lughah juga harus ngajar tafsir. Itu suhel, bukan saat suhel. Masalah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Abi pinjam HP. Oke, yes. Sudah pipis belum? Hah? Mbak Iza mana Mbak Iza? Di rumah. Besok ya. Sebelah. Besok. Halo, selamat malam.